Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa yang kalian ketahui tentang ini, tentang ilmu dan seni? Ilmu itu apa itu? Maksudnya? Coba ini duluan ya, Raja. Karena Gukma. Raja dulu. Ilmu dan seni itu apa? Giliran ini. Siko. Apa Raja? Apa yang Raja tahu tentang ini? Ilmu dan seni. Politik tuh dalam bidang itu kenapa itu? Bisa dikatakan ilmu, bisa dikatakan seni. Nah, harus tahu dulu ilmu dan seni itu apa. Apa Raja? Nah, suara Raja itu tidak ada itu. Mic-nya tuh. Halo, cek Gukma dulu nih. Halo, Pak. Nah, ilmu itu apa? Seni apa? Nah. Kalau menurut aja ilmu itu sebuah usaha atau di mana kita untuk mengetahui sebuah hal atau tentang kenyataan dalam alam manusia ini, Pak. Nah, sedangkan seni itu, Pak, apa ya, Pak? Sebuah gambaran di mana keahlian atau sebuah keahlian seni itu sebuah keahlian atau keterampilan, Pak, atau karya. Nah, kenapa politik dikatakan ilmu dan seni? Karena politik itu, Pak, tidak mudah, Pak, untuk dipahami. Dia ada beberapa bagian dan juga politik itu menurut aja dikaitkan dengan ilmu karena di politiklah tempat kita belajar karena dalam dinamika kehidupan sehari-hari politik itu menurut aja lebih, Pak, dari ilmu, lebih dari tempat kita belajar karena setiap kegiatan kita di dunia ini bisa jadi itu ada keterkaitannya, Pak, dengan politik. Nah, terus keterkaitan seni dengan politik menurut aja kalau kita sudah tahu dengan politik, Pak, semua hal itu berkaitan, Pak, berkesinambungan. Nah, sedangkan dengan seni itu mungkin keterkaitannya karena politik itu dinamis dan lain hal, Pak, karena disitulah mungkin tercetus bahwa sebuah karya atau seni bisa dibilang berkaitan dengan politik, Pak. Itu saja, Pak. Kalau Febri? Febri Patriawan. Iya, Pak. Politik, ilmu dan seni. Nah, kenapa politik dikatakan ilmu dan seni? Harus tahu dulu ilmu apa, seni apa. Kaitan politik dalam ilmu, dalam seni, Ilmu itu apa? Seni itu apa? Nah, politik sebagai ilmu itu apa? Sebagai seni itu apa? Ilmu itu apa namanya? Pengetahuan suatu usaha, Pak. Usaha untuk menyelidiki suatu permasalahan. Permasalahan seperti Kalau apa? Seni, permasalahan misalkan
konflik, Pak. Sejenis ada sekitar kalau seni itu suatu keahlian, Pak. Keahlian dalam membuat karya yang bermutu dalam peran yang dimainkannya dalam mengekspresikan mode ilmiah dalam politik, Pak. Kalau politik sebagai ilmu dan seni itu seperti apa itu? Politik dalam ilmu dan seni, Pak. Politik sebagai ilmu dan sebagai seni. Politik sebagai ilmu dan seni. Politik sebagai ilmu dan seni. Apa itu, Febri? Politik sebagai ilmu dan seni, Pak. Itu seperti Pak? Proses memenuhi tujuan dengan diabstrakkan sesuai dalam metode karya yang ditujukan untuk memecahkan suatu permasalahan, Pak. Yang spesiesnya politik itu menciptakan seni untuk kegunaan yang lebih praktis, Pak. Kalau yang Febri tahu, Pak. Praktis yang seperti apa praktisnya? Seperti meraih kekuasaan secara konstitusional maupun secara di luar konstitusional, Pak. Itu yang saya beritahu, Pak. Ya, coba ini ya. Ranti dulu. Ranti Satyanisa. Tahu kan, sudah tahu kan tanyanya apa kan? Ya. Tidak perlu tanya lagi kan? Pak, ya. Langsung ya. Oke, Pak. Jadi ilmu itu, istilah ilmu itu berasal dari bahasa Arab, dari kata alimah, itu artinya mengetahui. Nah, jadi secara garis besar artian ilmu itu merupakan suatu kumpulan pengetahuan atau mengetahui pengetahuan yang berkaitan mengenai suatu bidang tertentu. Itu ilmu, Pak. Lalu seni. Seni ini merupakan suatu usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan ini dapat memuaskan kesadaran keindahan manusia. Nah, seni ini biasanya berkaitan dengan visual, audio, pameran-pameran. Nah, dan karya. Untuk menciptakan suatu seni itu tentu memiliki suatu strategi atau siasat. Itu, Pak, untuk seni. Lalu
Ya, Pak. Enggak terus. Nah, politik sebagai Lalu ilmu dan seni itu seperti apa itu? politik sebagai ilmu itu jadi artiannya politik itu kan suatu hal yang berkaitan tentang ketatanegaraan negara, kekuasaan, siasat atau strategi untuk mencapai suatu masyarakat yang baik. Jadi politik sebagai ilmu itu ilmu yang mempelajari mengenai suatu strategi untuk mendapatkan kekuasaan agar menciptakan masyarakat yang baik. Sedangkan politik sebagai seni itu sama-sama memiliki untuk mendapatkan suatu tujuan tadi tentu menggunakan siasat atau strategi. Mungkin itu, Pak. Coba ini ya, sudahnya ke Rina Agora. Iya, Pak. Langsung saja itu, Rina. Ilmu adalah apa itu? menemukan dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai kenyataan dan alam manusia. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual dan audio atau penunjukan yang mengungkapkan gagasan atau Kegiatan apa? generasi teknik pembuatan untuk dihargai. Kenapa Raja tahu itu? Kenapa Raja? Pak, tidak ketawa padahal. Senyum-senyum itu. Lanjut, Nina Agora. Nina. Apa tuh, Nina? Kenapa ngeblank itu? Kan lo udah luar kepala itu seharusnya. Keindahan atau kekuatan emosi. Sudah, Pak. Kalau seni apa itu seni? Seni menipu banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya, Pak. Karya enggak, cipta rasa dan karsa. Apa, Pak? Ya, kalau politik itu sebagai ilmu itu seperti apa itu? Sebagai seni. Kan SBY sempat ngomong itu, politik itu seni katanya tahun 2008. Menganggap politik itu bukan ilmu, ada seni katanya. Nah, kenapa itu? Ntar itu yang lain, nantilah jawabnya itu. Makanya ditanyain politik itu apa, seni itu apa kan? Politik sebagai ilmu apa? Politik itu sebagai seni itu apa? Itu Rina. Ilmu politik itu apa? Politik itu sebagai ilmu itu apa sih? Kenapa politik sebagai ilmu dan kenapa politik itu sebagai seni?
politik itu Ada yang keluar ya? Ganti ya? Close. Ya, doi. Ngapa, Rina? politik itu memainkan perkembangan pemikiran yang menekankan atau menonjol gitu loh. Kalau sebagai seni itu politik apa itu? Seperti apa? Budi. Kak tingkat kalian bisa ada jauh. Walaupun agak-agak masih jauh lah. Ke tingkat kawanmu seangkatan. Tapi bisa jawab. Politik sebagai ilmu, politik sebagai seni. Dari Cynthia yang keluar ya? Saya mau. Rina. Tidak bisa jawab. Iya, Pak. Coba ini ya, Aziza ya. Langsung saja Aziza. Ya, baik Pak. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang telah disistematisasikan, dikumpulkan, dan diterima menurut pengetahuan kebenaran yang telah ada, Pak, dan keadaan yang menyangkut mengenai subjek atau objek tertentu. Itu ilmu, Pak. Itu menurut siapa itu? Itu menurut siapa itu, Pak? Kayak lupa, Pak. Emang ada itu emang. Kalau seni? Dari Kanura, enggak salah, Pak. Kalau seni itu, Pak, suatu kreativitas pribadi yang dimiliki individu disertai dengan keterampilan. Biasanya di sini seni meliputi usaha-usaha seseorang untuk menarik perhatian orang lain dengan cara yang dimilikinya, yaitu tadi kreativitas pribadi atas dasar untuk meningkatkan suatu kepercayaan diri, Pak. Seperti itu kalau seni. Kalau Cynthia? Kayak nantar Cynthia. Ini lanjut Aziza dulu, belum kelar. Politik sebagai ilmu, sebagai seni. Kalau politik sebagai ilmu itu, Pak, suatu studi yang mempelajari tentang negara atau pemerintahan dan masyarakat itu sebagai objeknya, Pak. Sedangkan kalau seni, politik sebagai seni itu suatu terapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan merupakan suatu cara agar penerapannya bisa berjalan secara efektif, Pak. Terakhir ini ya, Cynthia. Langsung lah, Cynthia. Ya, Pak ya. Ilmu itu merupakan suatu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Ilmu itu mengetahui, berarti misalkan ilmu politik berarti mengetahui tentang politik. Sedangkan seni itu merupakan ungkapan atau perasaan seseorang yang disalurkan melalui karya agar orang lain itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pencipta. Sedangkan politik sebagai seni dan ilmu itu keterkaitannya tuh seni kan merupakan saluran melalui karya agar orang lain dapat merasakannya. Sedangkan ilmu politik itu kan cara atau strategi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kaitannya dengan seni itu
cara atau seseorang untuk mencapai tujuannya, bagaimana jika orang itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pencipta. Kalau seni itu kan kalau ilmu itu kan ya harus satu syarat. Syaratnya apa itu? Ya, harus tahu syaratnya dulu. Kenapa dikata seni atau pengetahuan? Harus universal, rasional, kumulatif dan sebagainya. Nah, baru bisa jawab kenapa politik itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Apakah ada objeknya negara, tapi terapannya dalam perilaku politik dan sebagainya itu terapan itu dalam mencapai kekuasaan. Macam Rocky lah dalam kekuasaan, campaign dalam pilpres ini ya, pilgub mahasiswa, cara-cara seni semua itu prakteknya itu. Waduh. Dari katakan SBY itu politik sebagai seni itu cara-caranya tuh praktek teknik dalam mencapai politik itu. Ilmu tuh banyak itu syaratnya, itu syarat ilmu tuh harus objektif, bisa diuji dan sebagainya. Itu harus kalian tahu itu sebenarnya. Udah luar kepala itu. Itu saya belajar itu di semester 1 tuh, Poli Rosen tuh, alumni UGM ngajarnya itu. Detail Bapak itu ngajar, berapa buku kami. Kalau nggak ada buku suruhnya fotokopi, 4 buku. Lanjut ya. Kenapa? Apa yang kalian ketahui tentang infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Nah, infrastruktur dan suprastruktur. Coba kita yang pertama ini ya. Febri Patriawan ya. Infrastruktur dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik, Pak ya? Iya, dan suprastruktur politik. Nah, suaranya, Pep. Infrastruktur politik itu struktur politik masyarakat ataupun rakyat, Pak, dalam suasana kehidupan politik yang bisa disebut sebagai suatu cakupan untuk kehidupan politik dalam masyarakat tersebut, Pak. Kalau suprastrukturnya pemerintahan sektor dalam suasana pemerintahan untuk bertujuan dalam kebutuhan pemerintahan tersebut, Pak. Kebutuhannya seperti apa itu? Kebutuhan seperti penyelenggaraan kegiatan Pak, pemerintahan dalam lembaga tinggi negara, Pak. Itu saja. Itu saja, Pak. Ini Agora ya selanjutnya. Ini Agora. Iya, Pak. Ayo Rina Agora. Apa itu infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Diam Rina. Itu kan sudah ada itu di buku pengantar ilmu politik itu. Pengantar di komunikasi politik juga ada itu kan. Sempat belajar, paling belajar kemarin nyimak. Ayo.
Tahu senyum-senyum Raja. Kenapa senyum-senyum Raja? Lihat Rina Gora. Jangan-jangan Raja ada hati apa ya? Apa Rina? Tidak, Pak. Oh, tidak, ya. Lagi Bapak ini, Pak. jadi ikut senyum. Ayo, Nular Rina. senyumnya. Ayo Rina. Infrastruktur politik sama suprastruktur. Kok diam Rina? Kenapa Rina diam? Nggak ngajar, Pak. Diam ya. Bisa jawab tidak Rina? Nggak, Pak. Duh. Ya Raja ya, Raja aja. Ini udah apa Pak yang ngacak, Pak? Tidak apa masalah. Kalau infrastruktur tuh Pak lebih ke arah kelompok atau kekuatan politik dalam masyarakat yang turun berpartisipasi secara aktif atau secara kelompok. Nah, infrastruktur politik nih Pak melibatkan partai politik. Partai politik itu atau sebuah organisasi atau wadah atau tempat tempat atau wadah untuk bakal calon, yaitu Pak. Kalau kelompok kepentingan tuh kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara atau mempunyai suatu ambisi atau sebuah kepentingan tadi Pak di dalam negara. Kalau kelompok penekan, kelompok yang memiliki tujuan atau langsung fokus ke satu titik atau tanpa menghiraukan hal lain atau sedang memperjuangkan sebuah kebijakan atau undang-undang Pak. Itu kelompok penekan. Kalau media komunikasi, media itu komunikasi apa itu? politik. Infrastruktur apa suprastruktur politik itu? Infrastruktur, Pak. Terus? Kalau struktur itu lembaga-lembaga yang suprastruktur ada. Apa itu? Suprastruktur. Apa, Pak? Suprastruktur itu apa itu? Infrastruktur, Pak. Supra. Bukan infra itu yang tadi kan disebutkan. Nah, kalau supra? Ya, Pak. Suprastruktur kan itu Raja itu yang tadi disebutkan, bukan menurut Bapak itu ya. Bukan buku dari Yusa Yuyandi sama ini bukunya Urek Poklon itu. Apa itu? Suprastruktur itu menurut aja sebuah lembaga yang di mana infrastruktur politik itu lembaga-lembaga yang ada di negara, Pak, yang menaungi negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, seperti MPR, DPR, DPD, itulah presiden dan wakilnya, Mahkamah Agung, Mahkamah. Yakin sama jawabannya aja itu, benar?
Yakin, Pak? Tidak terbalik. Nah, Tidak. Raja lupa sih, Pak. Sudah lupa. Pokoknya kata Raja Netral, Pak. Itu terbalik. jawaban Raja seperti itu ya sudah. Ke ini ya ke Sinti ke Ranti dulu. Pak. Ranti dulu. Iya, Pak. Hmm. Langsung saja, Pak ya. Hmm. Infrastruktur dan suprastruktur ini merupakan suatu sistem politik. Nah, suprastruktur ini merupakan lembaga formal atau resmi, Pak. Suprastruktur. Nah, kalau infra? Iya, Pak, Apa? suprastruktur. Apa Kalau itu? infrastruktur itu informal, Pak. Oh, informal itu. Suprastruktur tadi lembaga apa katanya tadi? Suprastruktur itu lembaga yang formal atau resmi yang menjadi suatu keharusan untuk melengkapi sistem kenegaraan. Seperti apa itu? Yang resmi itu? Seperti itu kan suprastruktur itu kan Pak sistem yang formal atau resmi yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan suatu negara. Nah, itu seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau infrastrukturnya apa Itu, itu? Pak. Lalu infrastruktur politik itu merupakan lembaga yang informal. Yang dimaksud itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan, Pak. Seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan. Nah, lembaga ini dapat mempengaruhi orang lain seperti itu, Pak. Baik itu langsung atau tidak dalam menjalankan suatu fungsi atau kekuasaannya. Itu, Pak. Kalau Cynthia Mareta? Langsung ya? Ya, Pak. Jadi suprastruktur itu adalah sebuah sistem politik yang keberadaannya itu resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Terus contohnya tuh seperti presiden, dan wakilnya, MPR, dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur itu lembaga-lembaga atau kelompok yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi aktif. Contohnya itu seperti LSM. LSM itu apa itu? Infra, supra? Infra, Pak. Infra. Kalau supranya apa? Apa? Supranya apa? Supra, contohnya, Pak. Contohnya itu seperti presiden dan wakil presiden, DPR, MPR. Itu supra atau infra itu? Katanya tadi infra, katanya presiden, wakil tadi. Kenapa itu? Nah, kalau supranya apa itu? Keberadaannya resmi. Ya. Nah. Supra itu yang seperti apa? Yang keberadaan supra itu seperti
Ya contohnya seperti DPR yang bersifat mengikat. Terus dia itu bergerak secara formal, Pak. Terus seperti Trias Politika, lembaga legislatif. Apa lagi? Nah, coba Aziza. Kalau nyimak kuliah komunikasi politik kemarin pasti tahu. Walaupun itu sebenarnya yang mestinya diajar oleh dosen kalian di semester 1, pengantar ilmu politik, itu harus sama sistem politik. Saya tidak tahu siapa yang ngajarnya kan. Aziza. Ya Pak, suprastruktur politik itu Pak dapat diartikan sebagai mesin politik resmi Pak, yang politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal Pak. Lembaga-lembaganya itu seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, presiden, MPR, ya, itu supra Pak. Supra. Kalau infra? Kalau infra terbalik lembaga kalian politik jawabnya yang sebenarnya. Terbalik tidak? Yang dijawab Raja sama Aziza nih. Infra apa infra? Tidak Pak. Kalau infra itu yang bersifat formal. Formal. Apa? Dalam infra suatu apa negara. Infra deh? Yang bersifat tidak formal Pak. Oh, tidak formal. Terus apa itu? Yang kedudukannya itu untuk mempengaruhi suprastruktur Pak, ketika mengambil kebijakan seperti parpol, ormas. Nah, lupa nih ngambul kalau. Ya, terbalik. Yakin itu? Tidak terbalik itu? Yakin Pak. Yakin. Infra itu trias politika tuh nah. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau supra itu kelompok pentingan, kelompok menekan, yang sering sebut orang invisible hand, tangan-tangan tidak terlihat atau orang itu, itulah kelompok pengusaha, kelompok LSM dan sebagainya, mahasiswa, itu supra itu, sama partai politik, media massa juga. Itu seharusnya sudah di luar kepala itu. Itu kalian di semester 1 gitu kan. Semester 2 di sistem, sempat diulas di komunikasi politik. Kalau yang Febri memang tidak diajar kemarin komunikasi politik. Iya Pak, 2016 memang tidak masuk Pak. Yang tentang bahasan itu kemarin tuh kan. Iya Pak, maaf Pak. Ketukar berarti Pak. Formal sama non formal berarti Pak ya lembaganya. Infra itu dalam, supra itu ya. bagian pendukungnya itu. Utama ya, infra itu. Iya Pak. Tuh, Itulah Raja. Mau lulus. Kalau terbalik Pak. Hah? Kan Raja tadi lah bilang maaf Pak kalau terbalik. Agak Karena jadi membingungkan memang. pengamat politik kalau seperti ini. Ya. Kalau ideologi politik ada berapa itu di dunia ini? Coba ini dulu ya, si Rina Agora. Ideologi politik di dunia ini ada berapa? Ideologi? Apa Iya. Pak? Ideologi politik ada berapa itu? Yang kalian tahu ini? Ada. Nah, ada salam dari Pak Erik. Rina. Nggak canda doang tuh.
Apa Ada Rina? berkeliling, sosialisme, Apa lagi? elitisme, Terus? inkismus. Apa Febri? Ketawa Febri. Jangan tawa lah Febri. Apa lagi itu? Kristisme. Ideologi politik atau berapa itu, Rina? Sosial. Sebutilah yang tahu lah berapa itu. Rina tahu lah. Sosialisme. Marxisme. Apa lagi Rina? Nasionalisme. Udahlah langsung ke Febri ya, Febri Patriawan. Ya Pak. Ideologi politik. Ada Macam-macam berapa? ideologi politik Pak ya? Ideologi politik yang Febri tahu lah. Yang Febri tahu ada berapa itu? Ada 8 Pak. Kalau Apa nggak saja salah. itu? Ideologi kapitalisme, Hmm. sosialisme, liberalisme, marxisme, demokrasi, nasionalisme, yang terakhir itu anarkisme, Pak. Anarkisme ada memang. Cukup banyak lah tahu ya. Langsung Iya, Pak. langsung ke Oki ya. Raja Okim. Yang Raja tahu berapa itu? Berapa ideologi? Yang Raja tahu sih Pak, cuman yang Raja ingat Pak, liberalisme, nasionalisme, kapitalisme, sama sosialisme Pak. Oke. Kalau Ranti? Iya Pak. Ideologi politik itu ada feminisme, nasionalisme, kapitalisme, liberalisme, fasisme, marxisme, sosialisme, apa lagi? patriotisme, anarkisme. Itu Pak. Kalau Cynthia? Yang saya ketahui ideologi itu ada 12 Pak, yaitu marxisme, sosialisme, fasisme, nasionalisme, kapitalisme, liberalisme, demokrasi, feminisme, anarkisme, dan konservatisme. Konservatisme. Terus Aziza? Iya, ada 10 Pak yang saya ketahui. Ideologi marxisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, liberalisme, demokrasi, feminisme, anarkisme, konservatisme, nasisme, sudah belum? Liberalisme tadi dapat itu deh. Nah, ideologi Pancasila itu ada berapa ideologi itu? Yang kalian tahu? Coba Raja dulu lah.
Ada berapa ideologi itu? Dan Pancasila itu. Ya, apa Pak? Boleh diulang Pak? Dari dalam Pancasila itu terdapat berapa ideologi? Ideologi politik. Mungkin 4 tadi Pak yang lebih aja. Apa itu? Liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan nasionalisme Pak. Kalau Ranti? Ranti? Langsunglah Ranti sudah tahu juga kan? Tahu juga kan? Ideologi Pancasila. Itu berapa ideologi? Ada berapa ideologi nanti di situ? Dari sila 1 sampai sila 5. Nasionalisme, Pak. Terus? Kapitalisme. Nasionalisme, kapitalisme, komunisme, fasisme. Fasisme. Kalau Febri? Kalau Febri? Berapa ideologi itu di dalam Pancasila? Iya, Pak. Ideologi dalam Pancasila, Pak ya? 3, Pak. 3. Tahu, Apa Pak. saja? Apa saja? Idealisme, realita, sama yang terakhir itu fleksibilitas, Pak. Ideologi politik maksudnya, bukan itu dalam Pancasila tuh. Ideologinya itu apa saja? Oh, ideologi politik dalam Pancasila, Pak ya? Di dalam Pancasila itu terdapat berapa ideologi politik itu? Dapat. Sebut saja, Febri. Ideologi dalam politik dalam Pancasilanya, Pak ya? Iya, ada berapa ideologi politik di situ? Dari sila 1 sampai sila 5 itu.
Ayo, Pep. Ideologi itu tinggal sebut baik itu. Ideologi politik itu dalam Pancasila yang saya tahu itu mulai dari bidang politik seperti pengembangan lembaga negara, Pak. Bukan, yang ideologi politiknya itu apa yang sebut itu. Di sila 1 tuh ideologi apa itu. Sila 2-nya tuh apa. 3 tuh apa itu. 4, 5. Bukan yang Terdapat di pengembangan dalam kayak gitu yang ditanya. sila Pancasilanya, Pak. Iya. Lewat atau gimana nih? Gampang tinggal sebut. Mikir lama bener nih. Cara Kan tinggal sebut ideologi yang sebut tadi itu apa yang kamu sebut tadi. Salah satunya tuh. Ideologi liberalisme tadi, Pak ya. Yang kapitalisme. Ya, yang masuk di Pancasila itu apa saja ideologinya tuh. Kalian sebut tadi tuh. Dalam Pancasila itu apa tuh? Ideologi demokrasi, Pak. Demokrasi. Yang masuk dalam Pancasila. Apalagi? Selain itu kan banyak itu, dan tidak satu ideologi itu. Ideologi Banyak kan pacaran tuh ceweknya di sebelah mobil. Itu ada cewek sebelah mobil lagi nyetir. Ideologi apa, Pep? Mana hujan skripsi kalau kayak ini? Ada yang lain sudah bisa jawab. Ada Febri. Lalu lah sama adik tingkat. Tinggal sebut ideologi yang sebut tadi itu apa itu, nah yang banyak kalian sebut tadi itu. Tinggal dari 5 sila itu apa saja itu yang sebutnya. Sila 1 tentang apa, sila 2 tentang apa, 3 itu tentang apa, 4, 5. Gampang itu tinggal sebut. Kalau logikanya jalan tapi. ideologi Fokus ada cewek sebelahnya tuh. yang terdapat dalam 5 sila itu, Pak ya. Ya Allah, baru mudeng ya. Sila pertama itu penerapan ideologi Pancasila seperti memberikan kebebasan, Pak. Ya ideologi apa Ideologi itu tuh? Yang kebebasan apa itu? Liberal kah? Islamisme kah? Itu liberal, Pak. Liberal. Yang kedua? Tinggal sebutlah. Yang Ada kedua berapa itu, dalam? yang kedua itu ideologi demokrasi tadi, Pak. 2. 3? Yang ketiga itu anarkisme, Pak. Anarkisme. Sebutlah yang Febri tahu lah pokoknya yang dalam Pancasila itu. Ideologi nasionalisme
sama sosialisme, Pak. Hmm. Yang terdapat dalam Pancasila. Aziza udah ini. Aziza, udah berapa ideologi Aziza di Pancasila itu? 5, Pak. Ya sebutkan. Ideologi sosialisme, ideologi nasionalisme, Terus? ideologi kapitalisme, Apa lagi? ideologi liberalisme, Terus? dan ideologi demokrasi, Pak. Masih. Kalau Cynthia Mareta? Kalau saya, Pak, kan di dalam Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa itu berarti ideologi Islamisme. Yang kedua itu kemanusiaan, yang adil dan beradab itu berarti ideologi kemanusiaan. Demokrasi. Satu tadi apa sih? Satu tadi? Pancasila. Satu tadi apa? Tentang apa itu? Islamisme, Pak. Islamisme. Yang kedua? Maha Esa. Yang kedua? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu tentang apa itu? Demokrasi Pancasila. Yang ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti dalam ideologi Pancasila. Yang ketiga, Persatuan Indonesia Pancasila. 4, kerakyatan. Dalam maksudnya itu di ideologi Pancasila itu ada berapa ideologi yang terdapat di situ? Bukan ideologi Pancasilanya itu aja. Itu tuh Pancasila itu ngerangkum berapa ideologi? 5, Pak. Nah, apa itu sebut? Islamisme, ideologi demokrasi, terus? Sosialisme, dan ideologi Pancasila. Pancasila. Ideologi demokrasi. Dan nasionalisme, Pak. Kalau Ranti? Ranti sudah ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Oh, Rina Agora belum ya? Apa Rina? Iya, Pak. Ideologi apa itu Rina? Apa itu Rina? Di dalam Pancasila itu ada berapa itu? Nasionalisme. Apa lagi? Militerisme. Terus? Dan Gogo, ada raja sini. Kapitalisme. Terus? Nasionalisme. Apa lagi sih? Pancasila. Bengong, Febri. Apa Febri bengong? Lihat Rina Agora. Sudah, fokuslah sama yang sebelah. Sama yang sebelah itu. Sudah. Siap. Itu aja itu, Rina. Iya, Pak. Ketawa itu raja itu. Nah. Senyum-senyum lihat Rina ya. Nah, perbedaan ilmu politik sama administrasi publik sama hukum tata negara dan satu lagi itu ilmu pemerintahan itu bahasnya tentang apa itu perbedaan mereka dari keempat bidang ilmu itu? Perbedaannya apa itu? Coba dulu yang pertama itu Cynthia Mareta ya. Perbedaan dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi publik atau administrasi negara, dan hukum tata negara itu bahasnya itu Kak, perbedaannya itu letaknya itu di mana itu? Kajian-kajiannya. Kalau ilmu politik itu Pak lebih membahas tentang kekuasaan atau kepentingan rakyat. Sedangkan kalau
Kalau ilmu pemerintah itu lebih ke hubungan pemerintah atau gejala-gejala yang terjadi dalam pemerintah atau peristiwa yang terjadi dalam pemerintah. Kalau administrasi publik itu implementasi kebijakan dari pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kalau hukum tata negara itu hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan seperti undang-undang, Pak. Terus selanjutnya itu Rina Anggora. Iya, Pak. Apa Rina? Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut. Terus hubungan antara negara dengan warga negara serta dengan negara lainnya. Ilmu publik melayani pemerintahan kepada masyarakat. Kalau ilmu pemerintah merupakan bidang yang mengkaji berbagai permasalahan organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan. Hukum tata negaranya belum? Bahasa apa itu? Itu harus tahu tuh bedanya. Banyak tuh kakak tingkat kalian tuh yang skripsinya ngawur. Apa Rina? Itu aja Rina. Hilang sinyal kayaknya. Febri, Pak Patriawan. Apa Febri itu? Ilmu politik, Ya, Pak. pemerintahan, administrasi publik sama hukum tata negara. Bedanya di mana itu? Kalau ilmu pemerintahan itu ilmu yang lebih mengkaji metode mengatur, menguasai, dan juga mengelola negara, Pak. Yang mendefinisikan tentang ilmu yang mencakup pemerintahan. Kalau hukum tata negara, bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara suatu lembaga di dalam suatu negara, Pak. Terus ilmu politik. Kalau ilmu politik tuh lebih mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan suatu masyarakat, seperti yang menyangkut persoalan kekuasaan, Pak. Yang menjadikan seperti ilmu politik itu dalam masyarakat seperti pusat kajian untuk memperoleh kekuasaan tersebut, Pak. Nah, terus kalau administrasi publik, Pak ya. Administrasi publik. apa lagi? Administrasi publik itu bentuk suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari
Nah, tidak fokus dia. Tidak fokus, Feb. Fokus sama sebelah apa? Sinyalnya hilang. Febri. Febri. Pak, Cocok. sinyal. Ranti sudah, Ranti? Belum, Pak. Hah? Yang duluan tadi siapa tadi? Lupa saya. Yang duluan tadi. Iya, tadi, Pak. Hah? Ranti kan? Ini, Pak, Hah? Iya. saya yang tadi. Yang duluan tadi Cynthia. Cynthia ya? Iya, Pak. Yang duluan tadi kan? Iya, Pak. Ya, Rina. Febri. Ranti sekarang. Oke, Pak. Jadi perbedaan antara keempatnya ilmu politik, administrasi publik, hukum tata negara, dan ilmu pemerintahan. Yang pertama itu ada ilmu politik. Kalau ilmu ilmu yang mempelajari atau pengetahuan mempelajari mengenai cara, strategi kekuasaan dan negara untuk mencapai suatu masyarakat, lebih kekuasaan dan caranya Pak untuk mendapatkan kekuasaan itu. Terus? Nah, terus administrasi publik itu atau upaya pemerintah dalam melayani atau membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan publik, Pak. Pelayanan, Pak. Nah, sedangkan ilmu itu ilmu pemerintahan itu mempelajari mengenai gejala pemerintahannya. Jadi dalam pemerintahannya itu bagaimana itu, Pak? Penyelenggaraan pemerintahannya. Yang itu hukum tata negara itu merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Nah, hukum memberi jabatan. Sinyalnya kurang jelas suaranya. Hukum tata negara tadi, Ranti, ulangi. Ranti. Hukum tata negara, Pak, ya? Iya. Jadi kalau hukum tata negara itu, Pak, yang mengatur organisasi negara. Hukum tata negara ini memberikan tugas dan wewenang jabatan pada badan pemerintahan. Aziza, sudah ini Aziza. Langsung saja Aziza. Ya Pak, kalau ilmu politik itu Pak, ilmu yang mempelajari atau membahas masalah-masalah yang menyangkut penerapan kekuasaan serta sistem yang baik tentang pengawasan dan pengaturan di suatu negara, Pak. Ilmu politik. Terus? Kalau pemerintahan itu lebih mempelajari komponen suatu sistem politik, Pak. Mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi atau memimpin di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, Pak. Baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Pemerintah maupun yang memerintah. Kalau ilmu pemerintahan. Kalau administrasi publik itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik, pelayanan publik, Pak. Kajiannya tuh seperti penyusunan, good governance itu, Pak. Itu kalau administrasi publik, Pak. Pembangunan kepemerintahan. Dan kalau hukum tata negara itu cabang ilmu hukum yang membahas praktik kenegaraan, Pak. Yang permasalahannya itu prioritasnya membahas lembaga-lembaga hukum-hukum yang
hukum kewarganegaraan suatu warga negara seperti itu, Pak. Oh, Raja Okim. Ini aja, silakan aja. Iya, Pak. Udo Okim. Lampung kan? Kalau Orang Lampung kan? apa, Pak? Lampung kan, Jolmar Lampung kan? Tidak, Pak. Nah, bukannya Lampung, Okim. Tidak, Pak, dari Komering, Pak. Komering, Jolmar Komering ngerti. Apa ini Raja? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintah itu membahas tentang mengatur atau menguasai. Lebih ke arah mengelola negara sih, Pak, ilmu pemerintahan tuh. Cara mengelola negara ialah dikelola oleh lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif tadi, Pak. Kalau hukum tata negara nih, kalau negara itu artinya kan tidak terlihat oleh waktu dan tempat. Kalau tata negara itu dalam keadaan konkret, artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Kalau hukum tata negara itu mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Coba kalau administrasi publik itu suatu bahasan ilmu yang mempelajari beberapa elemen. Dia membahas beberapa elemen dan meliputi beberapa lembaga seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta berkaitan dengan publik, Pak. Kalau administrasi publik. Kalau politik ialah di mana ilmu yang mempelajari cara mempertahankan atau merebut atau mengajarkan memobilisasi massa, mempertahankan kekuasaan. Ya kalau arti dari politik sendiri sih, Pak, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan atau mungkin lebih ke arah pembuatan keputusan. Ngeblank. Sudah, Pak, itu ya, Pak. Terus yang mana itu Rina Agora ini? Ini pertanyaan terakhir. Menurut kalian ada agenda apa setiap kali di agenda pemerintah? Setiap kali acara peringatan hari-hari besar Islam itu selalu digeser. Agenda pemerintah tuh. Silakan jawab dulu. Yang pertama tuh si Ranti ya. Kenapa itu alasan pemerintah bikin agendanya selalu mundurin hari besar umat Islam? Ranti, silakan Ranti. Apa alasan pemerintah? Alasan yang logis lah. Apakah ada agenda atau apa? Terserah dijawab. Mau seperti apa? Kan ini dalam forum akademik ya masih kan bebas. Apa itu nanti? Kenapa itu alasan pemerintah itu agendanya memindahkan hari besar umat Islam? Selalu. Kenapa Ranti? Ayo Ranti jawab Ranti. Kan anak politik kalian. Kenapa itu? Yang bisa silakan dijawab. Yang duluan silakan. Siapa yang mau duluan jawab? Enggak perlu ditunjuk. Yang duluan saja itu. Siapa itu? Kenapa itu?
Harusnya Gukma ini jawabin yang duluan. Karena Gukma lebih tahu. Ayo, kenapa tidak jawab ini? Apa? Saya buka nih, saya Pak. Silakan itu. Duluan siapa duluan? Nanti silakan. Silakan nanti. Nah, suaranya hilang. Silakan nanti dijawab nanti. Ini pertanyaan terakhir ini. Alasan pemerintah tuh mundurin 1 hari. Silakan dijawab. Masa tidak ada yang bisa jawab ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Febri. Apa, Feb? Kalau menurut saya kan alasan pemerintah mengundurkan agenda tidak sesuai dengan ketentuan di tanggal mungkin karena keadaan sekarang lagi pandemi, Pak. COVID-19. Jadi mengurangi mobilitas potensi penyebaran ataupun penularan COVID-19 tersebut, Pak. Itu saja, Pak. Bapak tidak mau debat ya, itu opini kalian itu. Terserah. Tidak mau debat. Ya. Silakan Raja. Jadi boleh Pak, Raja jawab duluan. Terserah. Ini tidak berdebat, ini opini kalian saja. Tidak menyalahkan, tidak mengurangi itu. Kan opini kalian. Murni. Ini berarti opini Pak ya? Jadi menurut Raja Pak, alasan pemerintah memundurkan hari Islam itu Pak, yang pertama itu mengatasi masalah pandemi ini Pak. Kenapa dibilang itu? Karena kalau menurut Bapak Presiden kita Pak, bahwa dimundurkan hari itu untuk mengatasi ketakutan pemerintah bahwa itu kan kalau bahasanya hari terjepit Pak. Nah, biasanya kalau kebanyakan pegawai itu hari terjepit itu biasanya minta cuti bersama Pak. Nah, makanya itu dimundurkan karena takutnya orang berbondong-bondong untuk kembali ke kampung Pak, karena terhitung karena liburnya dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu 4 hari Pak. Mungkin itu cukup untuk kembali ke kampung halaman. Nah, itu. Kalau masalah lain mungkin itu Pak. Mungkin juga pemerintah tidak ada hal lain Pak yang diurus. Jadi ngurus tanggal merah Pak. Gitu. Ya, juga, ya silakan itu. Lain itu Raja. Terus Cynthia Mareta. Opini ya, tidak mau debat kan? Ya, mungkin alasan pemerintah itu untuk supaya jangan terjadinya penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia, Pak. Terus itu juga pasti banyak yang mudik, dan karena hari libur itu pasti kayak tempat wisata itu pasti rame, dan mungkin pemerintah itu melarang masyarakat itu untuk biar dia fokus, biar dia kerja Pak, gitu Pak. Jadi nggak ada memikirkan libur, jadi tidak mudik, biar kasus COVID-19 itu berkurang di Indonesia. Iya. Terus Ranti ya, Ranti Septianisa. Mana Ranti nih? Ranti? Silakan Ranti. Alasan pemerintah logis, alasan logis pemerintah logisnya seperti apa? Kan logis juga yang jawaban kalian tuh banyak. Ya, silakan. Ya. Alasannya mungkin ya
hari tanggung, Pak. Tanggung. Tanggung, Pak. Misalkan Ya tanggung ini, tanggung liburnya. Libur ya? Ya. tanggal 19 seharusnya kita libur tanggal merah, Maulid Nabi kan Pak, memperingati Hari Maulid Nabi. Tapi kebanyakan orang masih tetap bekerja, tidak libur. Terus? Diliburkan sesudahnya. Itu Pak. Lalu ya mungkin karena takut adanya kerumunan tadi, sehingga ya seperti yang kita tahu kan saat ini Indonesia itu sedang mengalami masalah pandemi. Sehingga jika diliburkan pada saat itu ya maka akan banyak sekali kegiatan yang akan kerumunan tadi. Terus? Yang bisa menyebabkan dan menimbulkan kembali masalah COVID. pandemi tadi, Pak. Terus ini ya, COVID. ini Rina Agora. Rina, Pak. Iya. Menurut Wakil Presiden Muhammad Amin, kebijakan itu dilakukan dengan pertimbangan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID. Terus? Bergerakan massa secara besar-besaran, hal itu disampaikan Webles melakukan olahraga pagi di melakukan terus akalan terus sudah Pak, sudah itu itu saja itu Pak. Iya Pak. Aziza terakhir. Ya Pak, mungkin alasan pemerintah itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID Pak, alasan itunya Pak. Terus? Tetap kan karena hari kejepit mungkin masyarakat sudah menyiapkan Pak untuk liburan. Ya liburan holiday. Atau di kemana gitu Pak ya, ke tempat yang bakal menimbulkan kerumunan. Dan hal itu pasti sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Itulah yang membuat pemerintah mengikuti libur tersebut Pak. Dan digeser besoknya. Sedangkan pekerjaan yang kemarin sudah menunggu Pak, otomatis yang bekerja tidak akan liburan kemana-mana dan akan melanjutkan pekerjaannya, mungkin seperti itu Pak. Tambahkan Pak. Sudah jadilah itu sebenarnya. Itu pertanyaan yang tanya itu kayaknya ada yang ini juga ya, agak sensitif nih sebenarnya. Kalau dipanjangi sebenarnya sensitif. Tapi sudahlah, yang normatif aja kalian jawab. Sensitif Pak, bawa agama soalnya Pak. Bukan masalah agamanya, adalah hari ini kita cukup sampai sini dulu ya ujiannya. Ya, hasilnya kan tergantung kalian tadi jawabannya. Yang terjawab atau tidak ya. Kalau lulus ya insya Allah lulus semua itu. Tapi nilainya tidak tahu kita. Aman enggak Pak? Ada yang ya, lumayan lah untuk lulus. Ya kalau terbalik dah apa lah Pak masih dihitung kan Pak. Yang penting tahu kan sama infra terbalik. Harusnya dulu kepala itu infra, syarat ilmu, perbedaan ilmu. Itu kan dasar semua itu sebenarnya. Harusnya yang
Harusnya kalian udah di luar kepala itu. Hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.